Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Siapakah makhluk yang terakhir meninggal saat kiamat tiba? Banyak orang yang bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi di akhir kehidupan dunia ini. Siapa yang akan mati lebih dulu, dan bagaimana orang akan mati di penghujung waktu, dan makhluk apa yang tidak akan mati sama sekali. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan bahwa malaikat maut bertugas untuk mengambil nyawa setiap makhluk di bumi. Namun siapakah yang terakhir kali akan dicabut nyawanya? Ada beberapa hadis tentang ini dari para sahabat. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada malaikat maut, siapa yang tersisa dari ciptaannya? Karena dia adalah yang paling berpengetahuan dari mereka yang tersisa. Dan malaikat maut mengatakan kepadanya bahwa hanya dia yang tersisa. Syekh Sholih Al-Munjid dalam Mautul Malaikat menjelaskan nantinya Allah akan memerintahkan malaikat maut untuk mati paling akhir dari semua makhluk. Namun saat di alam kematian, malaikat maut nantinya tidak akan melalui cara yang sama seperti makhluk lainnya. Oleh karena itu, yang terakhir yang meninggal setelah malaikat niup sangkakala adalah Jibril, lalu Israfil, dan yang terakhir adalah malaikat maut atau Israel. Malaikat sebagaimana disebutkan dalam banyak teks ditakdirkan untuk mati karena semua ciptaan Allah termasuk manusia, jin, dan makhluk-makhluk lainnya akan mati. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri wa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan makhluk yang di bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Malaikat disebut sebagai makhluk yang terakhir meninggal saat kiamat. Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya, malaikat termasuk dalam ayat ini karena mereka ada di langit dan kematian terjadi pada pukulan kedua yang disebut petir. Dan dalam pukulan ini semua orang yang hidup akan mati, baik makhluk langit dan juga bumi, kecuali mereka yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengambil jiwa-jiwa yang lainnya, dan yang terakhir dari makhluk yang mati adalah malaikat maut. Bukti lain juga terdapat pada firman Allah surat Al-Qasas ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Abdurrahman bin Abu Bakar Jalaluddin As-Suyuti dalam syarah As-Sudur Bisharhi Al-Maut wal Kubur mengutip Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi. Dia berkata, telah sampai padanya bahwa makhluk terakhir yang meninggal yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat maut. Saat para penghuni bumi meninggal dalam kepanikan, kemudian setelah itu dia mati, dan dia juga menyebutkan bahwa kematian lebih parah bagi malaikat maut dari semua ciptaannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.